Monggo diminum dulu, Mas. Anjih, matur suwun, matur suwun. Bismillah. Pripun rasanya, Mas? Wah, mantep. Mantap nih, asli Pemalang. Siap. Iya. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Catur Waskito Edi di program Ngopi Surup. Kali ini kita bertemu dengan tokoh Pemalang, energik, masih muda. Beliau adalah Bapak Mukti Agung Wibowo, biasa dipanggil Mas Agung. Gitu. Gimana kabarnya Mas Agung hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sehat ya. Mungkin bisa diceritakan Mas Agung, awal mulanya dari pengusaha tertarik ke dunia politik. Ya, kami memang dari keluarga pengusaha, keluarga besar PO Dewi Sri. Oh, Dewi Sri. Pada tahun 2008 di Kota Tegal memang ada pilkada pemilihan wali kota Tegal. Wali kota Tegal. Dan kami kebetulan tahun 2006, 2007 itu sudah sosialisasi. Kakak saya, Bapak Jikmal Jaya, mencalonkan diri menjadi wali kota. Nah, pada saat itu perjalanannya karena memang pengondisiannya sudah bagus sehingga kami lakukan survei diperkirakan 70%. Padahal ada beberapa calon yang lain. Nah, melihat hal tersebut, kemudian ada informasi bahwa pihak lain itu akan meninggalkan ibaratnya supaya jadi calon tunggal. Sedangkan tahun 2008 itu tidak diperkenankan untuk calon tunggal, maka akan diundur. Harus ada lawannya. Nah itu. Nah dari situ kami keluarga musyawarah. Nah keputusannya harus ada calon pendamping, bahasa ininya lah, istilahnya pendamping. Jadi supaya ini ada yang lawannya kayak gitu, sehingga tidak jadi calon tunggal, maka saya Mukti Agung Wibowo waktu itu yang diajukan yang ketiban campur untuk menjadi calon pendamping itu. Nah pada waktu itu malah dari independen. Ya, calon independen. Nah, ya setelah kami 2008 itu alhamdulillah yang jadi memang kakak saya, walaupun yang lainnya juga ikut mendaftar semua, sehingga pada tahun 2008 itu ada 5 calon wali kota dan 5 calon wakil wali kota. Jadi ada 5 pasang paslon kayak gitu. Nah setelah itu memang dari keluarga mendorong saya untuk aktif bersosial masyarakat kayak gitu. Terus. Nah pada waktu itu persiapannya sebenarnya saya mau ke Kabupaten Tegal. Tapi 2009 itu ada komunikasi dengan beberapa orang Pemalang untuk masuk ke Pemalang. Ditawarkan kepada keluarga kami untuk masuk ke Pemalang. Nah setelah itu tahun awal 2010 kami pindah ke Pemalang untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan mempersiapkan diri untuk pendaftaran gitu. Nah, awal 2010 sampai akhirnya pendaftaran pada waktu itu dan penetapan calon saya masuk daftar di PDIP waktu itu Iya. Dan pilihannya pada waktu itu bulan Desember November kalau November ya. November. Penetapannya tanggal 2 Oktober kebetulan bertepatan dengan tanggal lahir saya. Tanggal lahir untuk penetapan calon pada waktu itu. Dan waktu itu terpilih menjadi wakil bupati tahun 2011-2016. Pelantikannya 24 Januari
2011. 2011. Mungkin waktu itu dari pengusaha terus masuk birokrasi itu cara adaptasinya waktu niku pripun Mas? Kan agak berbeda nih antara terus masuk birokrasi gitu. Ya kami memang banyak belajar dari situ. Banyak ya banyak belajar, dan sebelumnya kan juga belajar sama kakak yang sebelumnya menjadi wali kota di Tegal. Gitu. Mungkin Mas Agung, kira-kira impian apa sih Mas Agung yang diinginkan di Pemalang ini 5 tahun ke depan atau ke depannya pengen jadi apa Pemalang ini gitu? Harapan kami Pemalang ini meningkat kemakmurannya, terutama meningkatkan kemakmuran kemakmuran masyarakat, dan adanya perubahan yang lebih baik. Karena selama 5 tahun dulu menjadi wakil bupati juga sudah keliling, sudah tahu semua situasi kondisi yang ada di Pemalang. Dan termasuk prestasi-prestasi baik olahraga maupun juga prestasi dalam keagamaan, artinya ya kayak MTQ kayak gitu. Itu Pemalang sebenarnya punya potensi yang sangat besar, sangat luar biasa dan kenyataannya prestasi pribadi perorangannya pun banyak yang luar biasa. Dari kebetulan kemarin kami ketemu banyak beberapa orang Pemalang yang memang diantaranya pensiunan jenderal, dan bahkan harus diakui bahwa Pemalang pernah punya Kapolri. SDM-nya luar biasa semua. Punya Kapolri, orang nomor 1 di Polisian Republik Indonesia kayak gitu. Mungkin setelah pernah menjadi birokrasi gitu, mungkin dengan keluarga kan pasti kesibukannya bertambah itu. Bagaimana Mas tanggapan keluarga waktu itu dan sekarang ini kan nanti kalau jadi nomor 1 kan pasti kesibukannya luar biasa karena yang dipikirin Pemalang. Alhamdulillah pada waktu jadi wakil bupati, istri ya sangat all out untuk mendukung dan support luar biasa. Ikut kegiatan-kegiatan, semua kegiatan di Pemda pun ikut aktif di PKK gitu, dan ya mensupport saya untuk kerja sebaik mungkin di pemerintah daerah seperti itu. Kembali ke potensi di Pemalang ini kan saya lihat juga kebanyakan di pertanian dan nelayan ya, potensi yang sangat luar biasa. Mungkin langkah strategi yang disiapkan Mas Agung untuk Pemalang itu seperti apa Mas? Sebenarnya kami melihat pertama itu Pemalang disebut lumbung padi Jawa Tengah. Lumbung padi Jawa Tengah. Ya. Tetapi memang karena disebut lumbung padi, akhirnya padinya itu diambil oleh kota lain, kabupaten lain, sehingga begitu panen langsung terbawa keluar. Padahal ini Pemalang juga banyak rice mill. Sedangkan ya kebetulan juga basic keluarga kami sebelum PO Dewi Sri adalah rice mill. Sehingga namanya Dewi Sri itu. Sehingga ibu saya itu rekanan bisnis waktu rice mill, selipan padi banyak sekali di Pemalang. Nah sekarang banyak yang pada tutup. Pada tutup karena apa? Karena padinya diambil langsung, bukan berasnya. Kalau berasnya kan rice millnya pasti akan berjalan. Kemudian di Pemalang juga dengan adanya rice mill akan ada bekatul, akan ada dedek yang sebenarnya itu bisa dimanfaatkan untuk peternakan. Seperti itu. Siap. Mungkin bisa istilahnya unggulan di Pemalang sendiri yang akan digali oleh Mas Agung apa Mas selain pertanian Mas? Ya kita melihat potensi wisata. Dan dari desa, sehingga desa wisata di Pemalang. Beberapa yang justru saya melihat langsung dan itu inisiatif warga. Jadi dari desa. Dengan kepala desanya, dengan lingkungannya, mereka punya beberapa aset yang kadang memang dari aset desa,
ataupun aset warga itu mereka kembangkan. Jadi, Sehingga sekarang mulai berkembang iya. beberapa wisata atau desa wisata, bahkan kalau kita mudahnya desa wisata, karena dari desa-desa itu baik yang pemandangannya Gunung Slamet langsung, Oh, ini langsung anu sih. sungai, termasuk juga Arum Jeram. Oh, Dan Arum Pemalang Jeram. sudah ada Oh, ada beberapa, nggih, nggih. sudah ada beberapa bahkan Nggih, nggih. ada beberapa Arum Jeram. Terus ada tempat makan yang unik, artinya di pinggir sungai. Oh, Dengan jadi suasana pemandangannya. Dan kemarin juga saya ke tempat makan, ternyata di belakangnya kalau saya katakan studio alam. oh, jadi Pemandangannya asik sangat banget. anu Ya. sih. Dan di situ pertanian, artinya sawah, ada sedikit kayak hutan Nggih. dan perbukitan. Hampir persis kayak lukisan. Wis, Kalau saya anu bilang nggih. studio alam, benar Studio alam sih. itu resto padahal. Dan depan resto itu sungai juga. Sungai Ciwidey. Itu lokasi di Lokasi ada di Randu Dongkal kalau yang Randu Dongkal. Oh, ya, nggih, ada nggih. Randu Dongkal. Dan Nggih. kalau yang di kaki Gunung Slamet yang tadi sampaikan ada di beberapa Pulau Sari, dan Pulau Sari. ada yang di Desa Belik, daerah Belik, Kecamatan Belik juga ada. Dan itu pantai juga sudah mulai dikembangkan Sudah dimulai untuk wisata dikembangkan juga. juga. Dan di sini Pemalang juga punya hutan. Oh, Dan iya. beberapa ada yang dikembangkan untuk resto-resto seperti itu. Suasananya wah asik. Asik nggih. Ya. Seperti Dan ada bumi perkemahan juga ada di Pemalang. Pemalang. Ya. Berarti luar biasa SDA-nya sih. Ya, sumber daya alamnya berkaitan dengan pariwisata ini luar biasa. Dan makanan-makanan khas Pemalang juga banyak. Mungkin ada beberapa yang sebenarnya sudah kemana-mana dan bahkan dijualnya kayak di Guci, terus juga di alun-alun Batang. Oh, alun-alun Batang. Oh, sampai setiap ke sana malam Jumat Kliwon itu ada pedagangnya sampai sana. Itu manisan moga. Manisan moga gitu. Ya, manisan moga. Ini terbuat dari mangga atau nanas? Manisan moga ini terbuat dari pepaya. Oh, dari pepaya. Dari pepaya. Memang ada warna-warninya, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau kayak gitu warna-warninya. Dan sayangnya ini belum punya izin produksi rumah tangga, belum ada. Jadi belum BPOM-nya belum ada, sertifikat halalnya belum ada, apalagi SNI. Padahal ya ini bisa, apalagi brandnya dan penjualnya hanya, walaupun sebenarnya dijual kiloan, itu kan kalau ada brand, ada ininya, sebenarnya bisa dikembangkan sangat luar biasa. Berarti nanti ke depan dimulai pelatihan packaging dan sebagainya. Ya itu nanti bisa masuk ke supermarket, bisa masuk ke rest area kayak gitu, rest area kayak gitu. Kan luar biasa. Ya, untuk mengembangkan UKM-nya kan kayak gitu. Dan tadi desa wisatanya, dan kami untuk pertaniannya juga. Ini harapan kami adanya normalisasi saluran air, karena ada beberapa petani yang mengeluhkan hal tersebut. Dan kami melihat juga aliran sungai ini belum dioptimalkan. Artinya apa? Belum dibuat keramba. Ya, kalau nanti ada satu puing keramba, mungkin awalnya ya hanya ikan-ikan kayak mungkin bawal, lele, dan lain-lain yang hanya sifatnya konsumsi. Bisa saja bisa untuk ikan hias. Ya, karena sungainya bagus, alirannya bagus. Demikianlah sebenarnya banyak potensi yang banyak di Pemalang ini. Mungkin selanjutnya nanti di season berikutnya mungkin ngopi rumian Mas. Mantap ini. Mungkin bisa ini Mas, saya membaca di Pemalang ini tingkat pendidikannya mungkin perlu katakanlah ditingkatkan gitu. Kalau dari Mas Agung sendiri
langkahnya seperti apa Mas untuk meningkatkan pendidikan khususnya dari SD sampai seterusnya itu Mas? Untuk pendidikan ini memang kita harus juga melihat latar belakang, arti latar belakang mengapa mereka tidak sekolah, mereka kenapa tidak mau sekolah, kan kayak gitu. Kalau kami lihat situasi kondisinya memang bukan karena tidak mau, tapi karena ketidakmampuan juga, kekurangan, sehingga apa? Banyak anak-anak sekolah yang masih usia sekolah ini terpaksa harus bekerja, harus membantu orang tuanya di sawah, di ladang, atau kadang di tempat kerja apa, kalau misalnya mereka juga katakanlah berdagang ya ikut berdagang kayak gitu. Sehingga inilah apa PR kita, PR kami ya untuk meningkatkan kemampuan kemakmuran mereka secara ekonomi harus kita tingkatkan. Ini harus benar-benar harus, karena kalau ini mungkin ada peningkatan ya mereka saya yakin mau, dan orang tuanya pasti akan memerintahkan anaknya untuk sekolah. Selain itu memang ya situasi kondisi seperti ini ya, dengan terutama juga dengan adanya pandemi, kita harus juga bisa memotivasi. Ya, karena kita orang beragama, kita juga tahu dasarnya. Artinya ya Bismillahirrahmanirrahim. Inovasi. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang berilmu, beriman dan berilmu. Beriman dulu dan berilmu, karena berilmu tanpa beriman ya bahaya juga. Beriman tanpa berilmu ya buta. Katanya itu. Jadi saling melengkapi, dua hal yang sangat berkaitan, sehingga harapan kita juga meningkatkan keimanan masyarakat kita. Selain itu mendorong mereka supaya tetap belajar dan belajar. Gitu. Dalam hal ini kita bernegara, belajar ini ya bersekolah gitu. Walaupun memang ada pendidikan non formal yang mungkin bisa dilakukan, bisa dikerjakan, tetapi ya lebih ininya kalau formal sekolah itu tetap dilakukan. Sehingga tadi iman dan ilmunya sama jalan. Mungkin sekarang ini kan zamannya eranya milenial. Mungkin bagaimana istilahnya di Pemalang ini kan masih banyak dikeluhkan blank spot ya. Nah ini mungkin ada program dari Mas Agung. Ya, memang dengan berkaitan dengan blank spot, kami sempat berkoordinasi juga supaya adanya ISP. Ya, dan harapan kami juga ini dikelola oleh BUMDes. BUMDesnya yang mengelola ya. Jadi Ethernet Service Provider. Ya. Jadi seluruh Pemalang bisa terkonek sehingga masyarakat dimanapun bisa menggunakan jaringan internet, dan ini bisa menjadikan juga wahana untuk belajar, untuk pemasaran seperti itu. Kan belajar bukan hanya yang seperti di sekolah saja, tapi pengetahuan, kemampuan, keterampilan, bahkan mungkin acting dan lain sebagainya kan bisa dipelajari dari internet. Ya, seperti itu. Demikian perbincangannya sangat menarik. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita tanyakan. Mungkin sebelum memasuki acara yang paling ditunggu-tunggu Tribuners, yaitu quick question, yaitu nanti saya bertanya, nanti Mas Agung menjawabnya dengan cepat. Siap. Itu kita minum dulu, Mas. Monggo, matur suwun. Oke, Tribuners, ini adalah session yang sangat ditunggu-tunggu. Mungkin saya akan menanyakan, nanti Mas Agung akan menjawab dengan cepat. Sudah siap, Mas Agung? Siap. Infrastruktur atau SDM? Infrastruktur. Kesehatan atau ekonomi? Kesehatan. Bisnis atau politik? Politik. Traveling atau santai di rumah? Traveling.
Nasi gerumbyang atau sate loso? Nasi gerombyang. Nasi gerumbyang. Nanas madu atau mangga istana? Mangga istana. Mangga istana. Masakan rumah atau masakan tradisional? Masakan tradisional. Nasionalis atau religius? Nasionalis religius. Nasionalis. Anak atau istri? Istri. Istri. Oke Mas Agung, tadi saya bertanya infrastruktur dan SDM, tapi Mas Agung menjawab infrastruktur. Mungkin bisa dijelaskan Mas. Karena infrastruktur ini adalah komponen utama yang digunakan oleh semua orang. Semua orang gitu. Terutama jalan. Jalan. Gitu. Kondisi jalan ini juga merupakan barometer kemakmuran satu daerah. Gitu. Kalau jalannya mulus, berarti daerah itu makmur. Tapi kalau jalannya rusak, dipertanyakan kemakmurannya, kondisi ekonominya, termasuk juga SDM-nya seperti itu. Makanya harapan kami jalan ini harus mulus, harus halus, dan harapan kami pengguna jalan ini kemana-mana digunakan oleh orang, mau ke kantor lewat jalan, mau ke sekolah lewat jalan, ke pasar, kemana saja lah, pasti melewati jalan itu. Berjalan. Nah, iya. Mungkin pertanyaan terakhir Mas Agung, closing statement tentang masyarakat Pemalang. Pemalang ini merupakan daerah yang luar biasa. Sumber daya alamnya subur, makmur, hijau royo-royo, gemah ripah lok Jinawi. Dan penduduknya ini besar, melebihi 1 juta jiwa penduduk di Pemalang. Dan SDM-nya juga punya potensi yang besar, terkenal ulet dan kerja keras. Makanya ayo bareng-bareng kita bersama bangun desa Nata Kota yang ngangeni di Kabupaten Pemalang ini. Mari kita sama-sama peduli dan bangga Pemalang, sehingga Pemalang depan, Pemalang aman, adil, makmur, agamis, dan ngangen. Demikianlah perbincangan yang menarik dengan tokoh Pemalang ini, masih muda, energik, dan visioner. Mungkin kita lanjutkan lagi, ikuti terus program Ngopi Surup dari Tribun Jateng di episode selanjutnya dengan tokoh-tokoh Jawa Tengah yang menginspirasi. Dari saya, Catur Waskito Edi, sampai ketemu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo minum. Mas Agung Mas. Saya kemenangan.